Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa dirinya tidak layak. Kenapa? Karena oke, kita lihat energinya. Kenapa dia merasa tidak layak? Lebih tepatnya tidak layak untukmu ya. Kenapa dia merasa tidak layak untukmu? Oke. Saat ini kalau aku lihat dia sedang introspeksi diri ya tentang apa yang telah terjadi, dan kalau aku lihat di sini dia selalu bercermin kepadamu ya. Dia selalu kayak apa ya, membandingkan dirinya denganmu ya. Tapi sebenarnya kalian ini juga cerminan ya. Kalian ini juga bisa apa ya, punya tingkah laku yang sama, sikap yang sama, perilaku yang sama seperti itu ya. Sehingga di sini dia selalu bercermin kepadamu. Oke, dia adalah orang yang pernah menghadirkan third party di hubungan ini. Jadi mungkin ini mantanmu, ya mantan suami, mantan pacar atau siapalah ya. Pokoknya dia di sini pernah menghadirkan third party di hubungan kalian. Dia pernah menghadirkan pihak lain di hubungan kalian. Dan kalau aku lihat saat ini kamu malah di matanya sudah bisa move on. Ya, aku lihat di sini dia merasa kamu kayaknya sudah move on dari dia. Terus kamu malah lebih happy dengan hidupmu sendiri. Kamu happy single, happy moment, having fun with yourself. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga kamu merasa nggak bergantung gitu sama dia. Itulah yang membuat dia merasa tidak layak untukmu, karena kamu ternyata di sini setelah berpisah dengan dia, kamu lebih mandiri, kamu lebih happy, kamu lebih bahagia, kamu lebih sukses, kamu menikmati hidupmu, kamu nggak ketergantungan dengan dia, kamu nggak cari-cari dia, kamu nggak apa ya, nggak menggalau tanpa dia gitu. Aku lihat di sini ya, karena di sini aku lihat memang dia kaget banget dengan perubahan yang kamu miliki sekarang gitu. Aku lihat di sini ya, kamu berubah secara mendadak sehingga ini membuat dia itu ngerasa kayak wow banget, beda banget gitu ya. Dia kaget dengan perubahan yang terjadi di dirimu yang tiba-tiba. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya di sini dia baru menyadari betapa dia sebenarnya itu mencintai kamu. Ya, kalau aku lihat bahkan dia merasa kaget. Oh, ternyata aku secinta itu sama kamu. Oh, ternyata aku punya perasaan itu ke kamu. Bahkan yang tadinya sudah biasa kamu perhatikan, kamu sayangi, kamu berikan dengan apa ya, kamu berikan ketulusan ke dia, sekarang tidak ada rasa itu. Apa, kayak kayak perasaan diperhatikan itu rasanya kayak hampa sekarang gitu ya. Karena sekarang dia setelah kehilangan kamu, dia baru sadar ternyata dia sudah terbiasa dengan dirimu, dia sudah terbiasa dengan perhatianmu, dengan cintamu. Dan aku lihat di sini yes, dia cinta bahkan tanpa syarat. Dia cinta banget sama kamu ya, bahkan tertarik banget sama kamu. Oke, kita lihat kenapa dia merasa tidak layak denganmu. Kalau aku lihat saat ini dia sudah kehilangan kepercayaan diri dia terhadap meyakinkan kamu untuk bisa percaya lagi sama dia. Ya, jadi kayaknya kepercayaan kamu terhadap dia itu sudah hilang, sehingga dia sudah kehilangan juga kepercayaan diri untuk bisa meyakinkan kamu bahwa dia itu tidak seperti yang dulu, atau dia itu mencintai kamu gitu. Dia belum bisa untuk meyakinkan dirinya untuk meyakinkan kamu. Dan kalau aku lihat di sini memang kayaknya dia sudah merasa kayak kehilangan gairah dari kamu gitu loh. Ya, kamu sudah kayak udah nggak peduli lagi sama dia.
Ya mungkin karena selama ini hubungan ini sudah semakin basi, semakin membosankan, atau mungkin ada trik-trik yang selalu berulang yang dia lakukan terhadap kamu, sehingga ini situasinya sudah basi bagi kamu ya, karena mungkin sudah sering terulang gitu ya. Ya misalkan kayak dia selalu berulang kali selingkuhin kamu dengan trik-trik yang manipulatif ya, dia selalu mencoba menyembunyikan perselingkuhannya, tapi pasti tahu aja gitu ya, pasti akan terbongkar juga gitu. Jadi ada pola yang selalu berulang sehingga kamu merasa kayak udah kecewa banget, sudah ngerasa basi, entah omongan, tingkah laku, perbuatan ya, atau trik-trik licik yang dia lakukan kayak gitu. Bahkan hubungan ini menurutmu sudah basi, udah membosankan, udah nggak penting lagi bagimu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini memang ada masalah ya, masalah di hubungan kalian yang sangat buruk kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat juga di sini dia ingin sekali memperbaiki masalah di antara kalian. Dia ingin melanjutkan hubungan kalian lagi. Cuman dia tahu sebelum dia maju ke arah kamu untuk memperbaiki situasinya, untuk memperbaiki hubungan di antara kalian, di sini dia harus bisa dulu memperbaiki luka yang sebelumnya telah dia torehkan ke hatimu. Ya, dia harus bisa dulu menyembuhkan luka hatimu. Seperti itu aku lihat ya di sini. Jadi dia harus sadar diri kalau misalkan dia mau datang ke kamu, berarti dia harus memperbaiki sikap, memperbaiki tingkah lakunya, perbuatannya seperti itu, dan ya bisa lagi meyakinkan kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia melihat kayak pandangan kamu tentang sebuah cinta itu sekarang sudah berubah gitu ya. Kamu mungkin sekarang memandang cinta itu dengan sebuah kedewasaan ya. Kalau misalkan hubungan kalian tidak bisa saling mempertahankan, ya buat apa? Nah, makanya sikap kamu sekarang seperti ini. Ketika dari dulu dia tidak bisa mempertahankan hubunganmu, maka sekarang kamu memilih untuk meninggalkannya saja gitu. Walaupun suka tidak suka kamu ya, tapi kamu hanya menginginkan keseimbangan di hubungan ini. Kalau misalkan dia tidak bisa memberikan keseimbangan, ya udah, ngapain harus dipertahankan ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia akhirnya menyadari itu ya. Kamu hanya menginginkan ketulusan, kamu hanya menginginkan cinta yang tulus, tapi selama ini dia tidak pernah memberikan ketulusan itu. Dia tidak pernah memberikan cinta yang tulus gitu kan. So aku lihat di sini kamu ingin melepaskan kecemasan kamu, energi-energi yang tidak menyenangkan ya, yang selama ini kamu pegang teguh, yang selama ini kamu pertahankan ya. Ketika kamu tidak bahagia ya, aku lihat di sini ngapain ini dipertahankan gitu ya. Itu yang saat ini kamu lakukan. Dan kamu ingin menemukan cinta yang memang benar-benar tidak akan membuatmu selalu mencurigai dia gitu ya. Dianya siapa nanti entah siapa itu. Yang penting kamu menginginkan, kamu tidak lagi mencurigai pasangan, siapapun pasangannya nanti gitu ya. Aku lihat pola pikirmu sekarang gitu, karena kamu memang menginginkan hubungan yang seimbang antara kamu dengan si dia. Dianya siapa entahlah, nanti ke depan kita lihat aja, seperti itu kamu mikirkannya. Karena kalau aku lihat pemikiranmu terhadap si orang lamamu ini itu kayak sudah pudar, sudah apa ya, tidak ya, bisa bilang kayak nggak banyak berharap lagi deh kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan memang kalau aku lihat selama ini memang dia yang selalu mencoba melarikan diri di hubungan kalian ini ya. Terus itu juga inilah yang menjadi keretakan, salah satunya menjadi keretakan di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat memang orangnya di sini impulsif ya. Kamu tahu orangnya seperti apalah ya, intinya ya impulsif, suka-suka hati dia, mut-mutan lagi orangnya kan gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia selalu tidak bisa menetap pada satu posisi tertentu atau pada satu hati saja gitu ya. Dia selalu yaitu melakukan third party, melakukan perselingkuhan, tebar pesona kemana-mana gitu ya kalau aku lihat di sini. Bahkan dia selalu melompat dari satu tempat ke tempat lain ya, dalam segala hal, mau dari itu tempat tinggal, pekerjaan, atau bahkan cinta, romansa
Nah, gitu ya. Terus itu karena sebenarnya gini, si dia ini sebenarnya tidak tahu di mana si dia ini ingin berada gitu loh. Ya, dia tuh belum punya arah tujuan, hubungan hidupnya mau seperti apa, pasangannya mau siapa, mau bagaimana ceritanya, tujuannya mau ke arah mana itu sebenarnya dia belum tahu. Jadi dulu itu kenapa dia suka pindah-pindah ke lain hati, pindah-pindah pekerjaan atau pindah-pindah tempat tinggal itu ya karena ini. Karena sebenarnya dia nggak tahu arah tujuan dia sebenarnya mau kemana gitu ya. Orang yang memang masih impulsif, masih suka have fun, seneng-seneng ya. Makanya di sini keluarlah The Sun. Banyak hal yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, yang dia manipulasikan ke kamu, akhirnya semuanya terbongkar. Termasuk perselingkuhan, kebohongan, ya apa masa lalu, kejahatan-kejahatan dia. Pokoknya semua yang apa ya, yang jelek-jelek ya, mau yang jelek mau yang bagus dari dia itu semuanya dibongkar kalau aku lihat di sini. Kenapa? Karena memang semesta menginginkan yang terbaik untukmu. Jadi di sini kamu disuruh kamu harus semesta menginginkan kamu untuk memilih apa yang terbaik untukmu. Ketika sudah semesta tunjukkan ini loh orangnya seperti ini, dia pernah melakukan ini, dia pernah bertindak seperti ini. Nah, ketika semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah terkuak, silakan kamu mau memilih apa. Mau lanjutkah sama dia atau akhiri saja gitu ya. Karena semesta selalu baik sama kamu. Karena memang semesta menginginkan kebahagiaan dalam hidup apa ya, dalam cerita romansamu gitu ya. Kalau misalkan kamu di sini bertemu dengan seseorang yang tidak jujur, tidak terbuka, dan kamu tidak bahagia, ya buat apa? Maka semesta akan mencoba untuk melepaskan kamu dari dia. Nah, keputusannya tinggal kamu mau nggak dilepasin sama dia gitu. Makanya di sini semesta selalu mendukung kamu untuk mengetahui semua apapun secara keseluruhan, baik itu kebaikan ataupun keburukan dari si dia. Semuanya diungkap secara jujur dan terbuka. Sehingga di sini kamu harus memutuskan mau bubar sama sekali dengan dia atau mau lanjut ya. Jadi kamu bisa menentukan yang lebih baik untukmu bagaimana gitu ya. Karena kalau aku lihat memang semesta menginginkan sesuatu yang indah dan positif dalam kehidupan romansamu gitu. Dan gimana nih ya, kalau aku lihat nih memang sempet kamu itu kayak bandel ya, bandel. Oke, mungkin kamu akan kecewa, terus kamu akan selama ini kamu akan meninggalkan dia. Tapi setelah itu ada kesempatan untuk komunikasi lagi, entah dia di sini yang datang atau kamu yang menghubungi dia. Akhirnya kamu menjalani hubungan lagi dengan dia. Gitu ya. Jadi hubungan ini kalau aku rasa selalu on off terus. Setiap ada peluang, setiap ada kesempatan untuk dibukakan jalan kalian untuk bersama, ya kamu menerima lagi. Walaupun kedepannya pun kamu nggak tahu akhir ceritanya akan seperti apa. Ternyata akhir ceritanya terulang kembali, gitu ya. Nah, jujur di sini pun dia sadar diri ya. Ternyata setelah apa yang terjadi di sini akhirnya dia menyadari dia harus perlu mengatur kebutuhan dia dan dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan dari dia sebelum menyakiti orang lain atau termasuk kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan setelah dia banyak hal yang dia tutup-tutupi terus terbongkar ya, akhirnya di sini kamu kecewa, akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan dia lagi, akhirnya meninggalkan dia, kemudian tiba-tiba dia datang ya. Kalau aku lihat di sini memang dia selalu tiba-tiba setiap datang tanpa pemberitahuan, tahu-tahu udah nongol aja, tahu-tahu dia chat, tahu-tahu dia telepon, atau tahu-tahu dia datang ke hadapanmu. Nah, jadi dia tahu bahwa kamu kecewa, bahwa kamu tersakiti di hubungan ini, bahwa kamu tidak pernah merasa bahagia setiap bersama dia. Jadi sehingga saat ini kalau aku lihat dia perlu sedikit mengatur kebutuhan dia dulu dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan atau keputusan sebelum dia melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu. Dia takut tindakan dia itu akan menyakiti orang lain atau mungkin kamu.
Dan kalau aku lihat juga dia mungkin merasa harus lebih percaya diri dalam suatu hubungan, ya, dan harus bisa berani mengemukakan keinginan dia, kebutuhan dia. Meskipun kepercayaan diri itu memang membuat dia lebih merasa diinginkan oleh orang lain, tapi di sini dia juga perlu memahami perbedaan antara percaya diri dan egois. Ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini yang dia pikir bahwa dia itu percaya diri, ternyata itu adalah sebuah keegoisan gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia tidak percaya diri dengan kamu, ya, tapi setiap apa langkah atau tindakan yang dia lakukan secara impulsif ini menurut dia itu sebuah kepercayaan diri, tapi ternyata itu sebuah keegoisan. Makanya apapun yang dilakukan dengan cara egois pasti akan menyakiti orang lain ataupun diri sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika dia merasa itu sebuah kepercayaan diri, ternyata kamu tersakitin, berarti ini sebuah tindakan yang egois gitu kan. Nah, di situ ya. Jadi dia saat ini tuh sedang berpikir lagi, apakah tindakan dia selama ini sebuah kepercayaan diri atau keegoisan? Oh, ternyata menyakiti kamu, berarti tindakanku ini egois gitu ya. Apapun itu tindakannya, termasuk yang menghadirkan third party, termasuk menghadirkan selingkuhan itu. Jadi jika dia terus memaksakan kebutuhan dan pendapat dia kepada kamu, maka di sini kamu akan terus-terusan merasa jengkel dan kesal terhadap dia. Dan aku lihat di sini dia sadar, dia tahu selama ini kan keinginan dia harus dipenuhi oleh kamu, semua pendapat dia harus kamu dengarkan, harus kamu ikuti kayak gitu. Endingnya apa? Yang dia lihat sekarang kamu merasa kesal sama dia, ngerasa jengkel sama dia, marah sama dia, menginginkan perpisahan dari dia. Bahkan kamu sekarang move on dari dia, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia sadar diri, dia tahu ya, gara-gara keegoisannya akhirnya membuat kamu ingin move on dari dia, atau bukan ingin lagi, malah sudah move on dari dia. Bahkan ketika kamu berpisah dengan dia, kamu sudah dengan hidupmu sendiri, kamu lebih bahagia dari dia. Akhirnya di sini dia cemburu, dia apa ya, kayak nggak rela gitu loh kamu bahagia tanpa dia gitu ya. Meskipun sifat agresif ini adalah bagian dari kepribadian dia, tapi ya apa ya, dia harus menjadikan suatu keagresifan ini tuh harus lebih dipahami gitu loh ya, harus lebih dipahami. Walaupun dia merasa bahwa agresifnya ini tuh menurut orang-orang menarik dan memang perlu gitu, cuman dia harus bisa tahu batasan gitu ya. Kalau aku lihat di sini saat ini, jadi dia benar-benar dalam mau bertindak ataupun mengambil suatu keputusan, dia lihat dulu batasannya. Apakah ini sebuah kepercayaan diri atau ini sebuah keegoisan gitu. Dan ternyata juga kalau aku lihat selama ini tuh dia tidak pernah memberikan kestabilan atau usaha yang cukup atau dedikasi yang cukup terhadap hubungan ini. Dan aku lihat juga segala sesuatunya mulai monoton atau tidak menarik ya, karena gak ada upaya apapun, dan semakin sini kamu pun semakin kecewa, akhirnya pun kamu tidak melakukan tindakan apapun. Kamu kayak lepas tangan gitu terhadap hubungan ini, kamu sudah tidak peduli dengan hubungan ini. Jadi semakin kesini hubungan ini semakin monoton dan tidak menarik. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin bisa jadi kamu memang berdealing dengan seseorang yang pemalas, pecundang, atau penjudi, atau lemah ya. Mungkin juga dia pernah menipu atau ya itu tidak setia ya. Suka bermain itu maksud player itu ya, selingkuh kayak gitu. Terus juga di sini aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin tertarik pada pasangannya itu karena kekayaan atau karena kedudukan sosialnya ya. Dan kalau aku lihat juga memang orangnya kurang disiplin, kurang berdedikasi, atau fokus yang diperlukan untuk atau justru malah dia kayak kurang fokus gitu ya untuk melakukan segala sesuatunya ya. Bahkan kalau aku lihat juga kamu berdealing dengan seseorang yang gampang sekali mengingkari komitmen ya. Terus juga aku lihat memang orang ini tuh selalu terobsesi dengan harta benda dan uang, sehingga sering banget mengabaikan kamu, yang mungkin dia melihat kamu tuh
tidak terlalu menarik dan membosankan kayak gitu. Ya entah mungkin kamu, ya menurut dia kamu itu nggak menarik dan nggak dan membosankan mungkin selama ini gitu ya. Mungkin dia merasa kamu tidak sekaya yang dia ekspektasikan, mungkin kamu tidak memiliki apa ya, derajat tingkat sosial yang lebih tinggi dari dia atau gimana gitu ya. Jadi ketertarikan dia itu ya hanya di bidang itu, kekayaan atau tingkat sosial yang lebih tinggi. Nah mungkin kamu nggak ada di dua tahap itu gitu loh, atau kamu memang tidak menunjukkan di tahap itu. Makanya di sini dia, menurut dia kamu tidak menarik dan membosankan kayak gitu. Dan oke, kalau aku lihat di sini ada Destiny ya. Dia saat ini berjuang untuk menemukan jalan yang benar bagi dia ya, siapa yang terbaik baginya, apa yang terbaik baginya gitu ya. Dan kalau aku juga lihat di sini kan ada reflection juga ya, setelah dia berada jauh dari kamu, dia akhirnya menemukan kejelasan-kejelasan yang memang seharusnya dia miliki, yang seharusnya dia ketahui, karena mungkin selama ini karena keegoisannya dia selalu menutup mata atas kebenaran-kebenaran yang seharusnya sudah terungkap gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali mendapatkan pengampunan dari kamu. Saat ini dia sedang berjuang untuk melupakan masa lalunya. Dia saat ini sedang berjuang untuk melepaskan diri dari mantan-mantannya. Dia saat ini sedang mencoba untuk apa ya, tidak mengulang hal yang sama dari masa lalunya. Dan kalau aku lihat juga di sini dia ingin mengungkapkan kebenarannya ya, dia ingin mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi di antara kalian ya, apa yang sebenarnya selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, semuanya ingin dia ungkapkan di sini aku lihat. Terus juga aku lihat di sini dia selalu merasakan adanya ikatan jiwa dengan kamu, dia selalu merasa kayak terhubung dengan kamu. Jadi inilah yang membuat dia merasa tersiksa ya. Setelah berpisah dengan kamu, bukannya dia merasa bahagia, tapi dia selalu merasa energinya tertarik oleh kamu lagi, ke kamu lagi dan ke kamu lagi. Jadi kalau aku rasa di sini dia itu kayak malah linglung, bingung ya, untuk ke arah kamu. Tapi gimana, saat ini dia ngerasa kayak nggak layak ya, karena dia pernah menyakiti kamu, menyelingkuhi kamu, bahkan mungkin nggak cuma sekali 2 kali gitu ya. Jadi selama ini aku lihat selama dia berpisah dengan kamu, dia tersiksa, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu terkoneksi dengan kamu terus, dia selalu merasa kayak ada apa ya, ada koneksi yang selalu terhubung dengan kamu ya. Dan aku lihat juga ternyata di sini ada value yang dimana dia mengetahui betapa bervalue-nya kamu, betapa bernilainya kamu, sehingga ketika ada reflection di sini ya, dia menemukan kebenarannya, menemukan kenyataannya, ternyata kamu itu bervalue. Akhirnya di sini dia menyadari, oh ternyata aku dengan kamu itu berbeda, ternyata apa yang aku ekspektasikan, kamu yang terlihat kayak apa itu, kayak ya bisa dibilang kan dia memandang pasangan itu dengan kekayaan ya. Nah yang dia kira orangnya itu mungkin ya secara keuangan gak berpunya gitu ya, dia berpikir bahwa mungkin dulu kamu itu orang yang gak punya uang gitu lah ya, gak kaya gitu ya. Nah ternyata sekarang sebaliknya gitu loh. Akhirnya di sini dia mengetahui ternyata kamu sekarang orang yang berpower, orang yang bervalue, kamu orang yang ya bisa dibilang itu banyak duit lah ya, banyak duit. Terus itu secara status sosialmu juga membaik ya, kamu dikenal orang, kamu dicari-cari orang karena kevaluannya kamu itu ya, karena bernilainya dirimu. Jadi setelah saat ini dia sadar tentang kebenaran-kebenarannya, tentang apa yang sebenarnya terjadi, di sini dia merasa malu banget sama kamu, dia merasa kayak nggak layak sama kamu karena ternyata aku dengan kamu itu jauh berbeda ya. Ya itu tadi, kalau aku lihat memang sebenarnya keadaan dia beda banget dengan kamu ya. Kamu orang yang mungkin secara karir bagusan kamu, secara keuangan mungkin kamu lebih kaya dari dia, terus secara apa,
ketulusan kamu lebih tulus gitu ya. Intinya di sini ada perbedaan ya. Ya di sini akhirnya dia tahu ternyata dia nggak ada seberapa-seberapanya dibanding kamu. Yang tadinya dia remehkan, yang tadinya tidak dia pandang, yang tadinya dia hanya memandangmu sebelah mata. Setelah semuanya terbongkar, kamu tahu siapa dia sebenarnya, dan akhirnya juga dia tahu di sini setelah kamu meninggalkan dia. Akhirnya di sini dia banyak tahu tentang kamu. Oh, ternyata kamu secara keuangan wow banget gitu ya. Secara karir kamu bagus banget kayak gitu. Jadi keadaannya dibalik oleh semesta ya. Dan disinilah akhirnya di sini dia merasa tidak layak untukmu. Seperti itu ya. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Oke, kemudian untuk alfabetnya. Alfabet. Ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.